Smart Viewers, sebagai salah satu aksi pemberdayaan masyarakat, Socrates Empowering School bersama Binus University mengadakan workshop for Leader School dengan tajuk Bangkit dan Bertumbuh bersama menyusun ulang masa depan sekolah yang dikhususkan bagi Yayasan Karya Sang Timur. Dilaksanakan di kampus Binus Kijang, kegiatan workshop for Leader School ini dibagi menjadi banyak rangkaian seminar yang sesuai dengan kebutuhan sekolah di Yayasan Karya Sang Timur dan tentunya berkesinambungan. Seperti dalam sesi strategi branding dan peningkatan intake siswa yang mengangkat pertanyaan, kata siapa sekolah nggak butuh marketing? Marketing Director Bina Nusantara, Bapak Judiarto, menyampaikan berbagai poin penting dalam membangun citra sekolah nih. Jadi orang taunya kadang-kadang marketing itu ya buat jualan, marketing itu buat promosi gitu ya. Sedangkan kita melihat marketing itu tidak hanya itu. Marketing itu sebetulnya meng-create value-nya, meng-create nilai-nilai tambah dan bisa mengkomunikasikan ke the right segment ya. Kalau kita lihat sekolah itu kan di Jakarta, di Indonesia itu makin banyak gitu. Persaingan juga makin tinggi. Hal-hal yang baik yang ada di sekolah kita itu penting bisa kita komunikasi dengan baik kepada segmen pasar kita sehingga akhirnya mereka bisa memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka. Ya, hal yang penting itu adalah membangun reputasi. Tadi kan dibilang citra yang baik ya. Reputasi itu penting. Tapi reputasi itu apa sih? Reputasi itu bukan sekedar akademik saja. Reputasi termasuk dengan servis juga. Bagaimana layanan disediakan oleh sekolah-sekolah sehingga akhirnya membuat anak-anak itu nyaman, membuat orang tua itu makin yakin menitipkan anaknya untuk sukses bersama sekolah kita. Selain membangun citra sekolah, tentunya membangun budaya berprestasi juga penting loh. Agar nggak hanya siswa aja yang unggul di bidangnya secara akademis maupun non-akademis, namun para guru juga harus unggul dalam memberikan ilmu bagi siswanya, terutama di era digital saat ini. Nah, poin-poin pentingnya disampaikan langsung nih sama Ketua RIK Edutech Binus University, Prof. Sasmoko. Kan gini, pergeseran generasi itu sejalan dengan perkembangan lingkungan, teknologi, dan era-era kekinian, gitu ya. Jadi bukan karena berbarengan, bukan berseberangan. Nah, oleh karena itu yang perlu menyesuaikan adalah generasi yang tua itu harus mengkontekstualisasi dirinya untuk ke generasi sekarang. Nilainya sama, value-nya sama. Hanya value-nya itu aplikasinya didaratkan ke generasi sekarang. Kira-kira gitu ya. Contoh yang paling gampang, misalnya ya, kalau dulu itu SMS saja cukup ya. Sekarang anak-anak sekarang tuh kalau nggak video call nggak mantap, gitu. Nah kayak gitu. Yang terakhir dan nggak kalah penting adalah kurikulum. Bagaimana sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum yang berjalan agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Kesulitan penyesuaian guru dengan adanya kurikulum yang berbeda-beda di beberapa tahun belakangan ini sempat menjadi tantangan bagi para guru. Untuk tahu lebih dalam, kita juga sempetin ngobrol sama narasumbernya langsung nih, yaitu Associate Lecturer Specialist PGSD, Bu Nov Triananda. Jadi terkait dengan kurikulum deep learning gitu ya, pembelajaran mendalam maksudnya. Deep learning atau pembelajaran mendalam gitu. Nah, terkadang dengan bergantinya kurikulum itu guru tuh ketakutan atau misalnya kepala sekolah itu ketakutan gitu. Kayak merasa bahwa apalagi yang baru gitu. Nah, tadi materinya lebih pada penyamaan persepsi bahwa sebenarnya itu sudah dilakukan, tapi bagaimana caranya kita memaksimalkan dengan perubahan zaman yang ada. Jadi memang hanya ganti istilah atau ganti struktur kurikulumnya aja, tapi untuk ke pusat pada siswanya itu tetap hal yang sama. Jadi biar guru-guru dan kepala sekolah nggak usah takut bahwa pergantian kurikulum ini selalu terjadi karena ujung-ujungnya akan ke siswa dan siswa lagi dan sudah dilakukan hanya ganti istilah aja. Itu sih ringkasan dari materinya.